Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Desya Education Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seleksi OSN SD tingkat provinsi pada bidang matematika tahun 2019. Kita lanjutkan soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya. Diketahui segitiga PQR sama kaki dengan PQ sama dengan PR, maka nilai X adalah, nah ini segitiganya. Lalu kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui itu kan si segitiga PQR ini segitiga sama kaki. Di mana PQ, sisi PQ sama dengan sisi PR. Nah, sisi PQ ini sama dengan sisi PR. Gitu. Lalu diketahui sudut lurus 180 derajat. Diketahui sudut lurus 180 derajat sehingga 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Itu dari sini. Ini kan sudut berpelurus nih, kan? Kayak ini. Nah, ini diketahui 120. 120 berarti kan 180 derajat dikurang 120 derajat. Karena sudut berpelurus itu kan 180 derajat. Maka sudut ini nih, sudut yang kita kasih tanda apa ya? Kita kasih tanda orange. Kita kasih tanda hijau. Ini. Maka besar itu 60 derajat. Sehingga sudut PRQ ialah 60 derajat ditambah 85 derajat ditambah sudut PRQ sama dengan 180 derajat. Nah, 60 derajat ditambah 85 derajat itu 145 derajat. Ditambah sudut PRQ sama dengan 180 derajat. Sudut PRQ itu didapat dari 180 derajat dikurang 145 derajat. Itu kita pindah ruaskan, 145-nya ini kita pindah ruas ke sini, maka menghasilkan 180 derajat dikurang 145 derajat. Hasilnya yaitu 35 derajat. Maka sudut PRQ sama dengan sudut PRQ sama dengan sudut PRQ, berarti sudut ini ya. Nah, dia sama dengan sudut PQR. Nah, ini dia PQR. Dia sama dengan sudut ini. Jadi, sudut yang ini sama aja kayak sudut ini. Berarti kan tadi dihasilkan sudut PRQ itu kan 35 derajat. Maka sudut PRQ itu sama dengan sudut PQR yaitu 35 derajat. Jadi, sudut X sama dengan ini si sudut X ini di atas itu sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 110 derajat. Lanjut soal nomor 7. Dua bilangan jumlahnya 30 dan selisihnya 25, maka hasil kali kedua bilangan itu adalah, nah kita bisa ubah soal ini ke dalam bentuk matematika. Kan ada dua bilangan jumlahnya 30. Ini kan ada dua bilangan nih. Kita ubah ke dalam bentuk matematika menjadi X ditambah Y sama dengan 30. Dan selisihnya 25. Berarti kan X dikurangi Y karena selisih kan. Itu sama dengan 25. Nah ini bisa kita eliminasi Y ini. Maka ini kan hasilnya jadi 2X sama dengan 55. X sama dengan 55 dibagi 2. Lalu, substitusikan nilai X ke dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 30. Sehingga X ditambah Y sama dengan 30. X kita substitusikan menjadi 55 per 2 ditambah Y sama dengan 30. Nah, 55 per 2 ini kita pindah ruaskan
kita pindah ruaskan ini ke sini menjadi dikurang. Maka Y sama dengan 30 dikurang 55/2. Lalu Y sama dengan 5/2. Jadi, X dikali Y itu 55/2 dikali 5/2. Nah, tadi kan ini nilai X. Ini nilai Y. Kita kali nih hasilnya itu 6.875/100. Kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 68,75. Oke, next ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Butet memiliki selembar kertas berbentuk persegi. Dia melipat serta menggunting kertas tersebut sebagai berikut. Nih, dilipat sepanjang garis. Dilipat menjadi bentuk segitiga. Ini kan pertama segi 4. Ada garis diagonal ini. Dia melipat sesuai garisnya. Garis titik-titik ini maka menjadi segitiga. Lalu dia menggunting dan dibuang bagian puncaknya. Maka menjadi bentuk seperti ini. Maka gambar bangun yang terbentuk setelah kertas tersebut dibuka adalah, ini kan trapesium nih. Nah, kita buka nih, kita sisi ini kita ke ataskan, maka hasilnya akan kotak seperti ini. Oke, selanjutnya itu soal nomor 9. Suatu lomba diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan tersebut adalah mengumpulkan semua bendera yang ada di pos-pos yang telah ditentukan. Setiap peserta diharuskan mengumpulkan satu bendera dari masing-masing pos. Jika setiap pos hanya bisa dilewati satu kali, maka banyak rute yang mungkin dilewati oleh peserta lomba adalah. Nah, di sini saya membuat rinciannya. Misalnya kita mulai, terus kita habis mulai kita dari A nih, pos A. Nah, kita kan harus melewati semua pos ya untuk mengambil bendera ini, tapi nggak boleh. Misalkan kita dari B ke C, terus C ke B lagi gitu, nggak boleh karena hanya bisa dilewati satu kali. Nah, maka di sini saya mengambil jika ke A, ini A kita bisa mengambil ke B atau ke D. Angka selanjutnya. Nah, jika kita ngambil ke B, itu kita bisa uh, hanya satu nih, hanya satu peluang. Karena kalau misalnya kita ke C, dia bakal ke D. Lalu ke B lagi. Nah, itu kan nggak bisa nih. Nggak dua kali. Atau ke C, ke D, lalu ke A lagi. Itu nggak bisa. Nah, jadi, kalau misalkan dia ke A, lalu ke B, lalu ke C, lalu ke akhir, itu nggak bisa. Karena si D ini nggak dilewati. Otomatis benderanya nggak diambil kan. Berarti dia hanya bisa melewati dari pos A ke pos B, lalu ke pos D, ke pos C, lalu ke akhir. Yang ini. Ini berarti dia hanya bisa dari kan dia mulai terus ke A, ke B, ke D, ke C, ke akhir. Nah, itu kan dilewati semua oleh dia. Otomatis benderanya diambil semua kan sama dia. Dan hanya melewati masing-masing satu pos itu satu kali. Lalu bisa juga nih dari A kita langsung ke D nih. Dari A kita ke D itu bisa mempunyai dua peluang. Peluang yang pertama dia dari mulai ke pos A, pos D, lalu ke pos B, ke pos C dan berakhir. Peluang yang kedua dari pos A, dia ke pos D, lalu ke pos C, lalu ke pos B dan berakhir. Jadi ini tuh yang ini kebalikan dari yang ini kayak gitu. Jadi jika kita mau dari pos A lalu ke pos D, kita mempunyai dua peluang yang berhasil. Lalu jika kita start nih, mulai dari start, langkah pertama kita ke pos B. Nah, itu kita bisa mempunyai tiga peluang. Langkah keduanya itu kita mempunyai tiga peluang. Bisa dari pos C dahulu kah, atau pos A dulu, atau pos D. Jika kita dari pos A, berarti kan mulai pos B, lalu pos A, pos D,
pos C finish. Nah, itu kan bisa kan dilewati semua dan hanya satu kali. Lalu jika kita dari mulai ke pos B lalu ke pos D, itu kan kita nggak bisa nih ke pos A karena nanti dia akan melewati si pos B. Berarti kan dua kali kan, nggak bisa. Makanya di sini tidak bisa. Lalu kalau misalkan kita ke pos B, lalu kita ke pos D, kita ke pos C. Sama, kita juga akan melewati pos B dua kali. Kayak gitu. Lalu, misalkan kita dari pos B, kita melewati pos C. Nah, yang ini dari pos B kita melewati pos C, itu kita bisa dari pos C ke pos D, baru ke pos A dan akhir. Kalau dari pos B ke pos C ke B lagi itu nggak bisa, makanya misalnya B, C, D, A. Kayak gitu. Lalu peluang selanjutnya, langkahnya jika kita mulai dari sini start, lalu langkah awalnya tuh kita ke pos C. Nah, dari pos C ini kita bisa ke B dan bisa juga ke pos D. Kalau misalkan ke pos B, berarti dia uh, dimulai dari pos C, pos B, pos D, pos A, lalu ke akhir. Atau bisa juga dia dari mulai sini lalu ke pos C. Nah, dari sini dia ke pos C, habis itu dia ke pos D. Nah, dari pos D ini dia bisa ke B dulu, baru ke A, lalu final. Atau juga dia dari mulai, terus ke pos C, ke pos D, ke pos A dulu, baru ke pos B, lalu final. Nah, itu juga bisa nih. Maka, setelah kita uraikan, kita tulis seperti ini, kita uraikan, kita menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rute. Jadi banyaknya rute yang mungkin dilewati oleh peserta lomba adalah 8 rute dengan syarat hanya melewati satu kali dari masing-masing pos. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, sepeda sirkus memiliki ukuran ban yang berbeda. Ban depan berjari-jari 56 cm dan ban belakang berjari-jari 70 cm. Jika sepeda dikendarai dan menempuh jarak 1,76 km, maka roda depan dan roda belakang masing-masing berputar sebanyak berapa putaran? Nah, yang diketahui, ban depan itu kan memiliki uh, jari-jari 56 cm. Dan ban belakangnya itu dengan jari-jari 70 cm, di mana menempuh jarak 1,76 km. Nah, 1,76 km ini kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Nah, caranya itu bisa menggunakan anak tangga, teman-teman. Nah, kalau misalkan ke bawah dikali 10 setiap anak tangga, kalau ke atas dia dibagi 10 setiap anak tangga. 1,76 km itu sama dengan 176.000 cm. Maka ditanya berapa banyak putaran masing-masing roda depan dan roda belakang berputar. Nah, kita bisa selesaikan. Langkah pertama itu kita cari keliling ban depan dan ban belakang. Jadi kan diketahui jari-jari ban depan itu 56 dan jari-jari ban belakang itu 70. Nah, kita cari kelilingnya pakai rumus 2πr. Jadi keliling ban depan itu 2 dikali 22/7 dikali 56. Jadi kan jari-jarinya 56. 22/7 ini si pi, maka hasilnya itu 352 cm. Lalu keliling dan belakang itu 2 dikali 22/7 dikali 70. Tadi kan diketahui jari-jarinya itu 70. Sama dengan
440 sentimeter. Nah, langkah kedua setelah kita mengetahui keliling dari ban depan dan ban belakang, kita mencari banyaknya putaran. Caranya itu, eee, tadi nih jarak yang ditempuh yang sudah kita ubah ke dalam bentuk sentimeter, kita bagi dengan keliling bannya. Misalkan ini ban depan, berarti kan 176.000 dibagi 352 karena kelilingnya 352 sentimeter. Maka hasilnya itu 500 putaran banyaknya. Lalu ban belakang itu 176.000 dibagi 440 karena kelilingnya 440. Maka menghasilkan 400 putaran. Jadi ban depan sebanyak 500 putaran dan ban belakang sebanyak 400 putaran. Sekian pembahasan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.